Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la mudhirin wa yatin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia pada kita semua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita dan menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kemuliaan kedua orang tua kita yang ditegaskan dalam surat dalam Al-Quran. Perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua tetap dijumpai dalam nas Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat diulang-ulang untuk menyatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala menganggap berbakti kepada ibu bapak demikian pentingnya sehingga dituangkan berkali dalam wahyunya. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita simak tausiah ini untuk menjadikan kita senantiasa taat, berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa memuliakan keduanya, sehingga kita dalam kehidupan ini menjadi kehidupan yang berkah, orang-orang yang senantiasa dapat mencapai cita-cita, yaitu kehidupan bahagia dunia hingga akhirat. Kemuliaan kedua orang tua ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāha dhulli minal rahmāni wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu shalihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali kepada Allah. Hendaklah kamu berbuat baik, berbakti kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-sekali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu pula membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik dan rendahkan dirimu terhadap mereka keduanya dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah, ya Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mengasihiku dan mendidikku di waktu aku kecil. Ya Tuhan, lebih mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Jika kalian yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha bertaubat. Quran surat Al-Isra ayat 23-35. Kemudian dilanjutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wanan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa
Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Sang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapunya dan menyapihnya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadaku kamu akan kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Bergaullah dengan mereka di dunia dengan baik. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu akan dikembalikan. Maka aku akan perintahkan segala yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14-15. Ketika ibu mengandung, ia mengalami kelemahan yang bertambah-tertambah. Artinya, ia merasakan berat dan bertambah berat seiring dengan bertambahnya usia kehamilannya. Sesudah melahirkan, kewajibannya semakin berat, bayinya semakin merepotkan. Di samping ia menyusui, juga memelihara dengan perhatian penuh. Istirahatnya tersita karena tangisan sang bayi. Al-Quran telah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Perintah keduanya adalah berbuat baik kepada orang tua. Jika bukan karena jasa-jasa dan pengorbanan mereka, maka mungkinkah Allah tidak begitu memberikan perhatian yang begitu besar? Namun karena orang tua, lebih-lebih ibu, adalah manusia utama, maka ditegaskan dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam riwayat juga terdapat beberapa keterangan yang berkaitan dengan ayat tersebut. Misalnya hadis yang menerangkan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, salat tepat pada waktunya. Abdullah bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang berbahagia, keadaan kita sekarang ini belajar di rumah, belajar melalui daring, dan senantiasa anak-anakku untuk selalu meminta doa kedua orang tuanya agar kedua orang tua senantiasa meridhoinya pembelajaran kita ini, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dan ilmu kita menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Anak-anakku yang berbahagia, ada kisah Umar meriwayatkan Rasulullah SAW sabda, ada 3 orang yang dapat dalam perjalanan, mereka diguyur hujan lebat, akhirnya mereka berteduh di seluruh gua, di sebuah gua yang berada di kaki gunungnya. Ketika mereka berada di dalam gua, tiba-tiba batu besar menggulir dari atas dan menutupi mulut gua itu. Di dalam gua itu mereka merasakan sangat gelap. Salah satu di antara mereka berkata, ingatlah amal soleh yang pernah kalian kerjakan dengan tulus karena Allah SWT. Kemudian dia berdoalah dengan amal itu. Mudah-mudahan Allah menggeser batu besar dan menutupi gua ini. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah berusia lanjut. Anak-anak saya masih kecil, sementara pekerjaan saya hanya sebagai penggembala. Setiap kali saya pulang kerja, saya selalu meraih susu gembalanya.
saya tidak pernah memberikan susu itu kepada anak-anak saya sebelum kedua orang tua saya puas meminumnya. Pada suatu hari perjalanan pulang saya berhalangan dengan tumbangan pohon besar sehingga saya jadi terlambat. Sesampainya di rumah, kedua orang tua saya sudah tertidur. Meskipun demikian, saya tetap memeras susu untuk mereka sebagian yang biasa saya lakukan. Saya tidak mau mengganggu dan membangunkan mereka. Saya duduk menunggu di bagian di atas kepalanya. Saya tetap tidak memberikan susu itu kepada anak-anak saya sebelum kedua orang tua saya meminumnya sehingga puas. Sementara itu anak-anak saya menangis minta susu seperti biasanya. Saya juga tetap dengan kebiasaan saya tidak memberikan mereka sebelum kedua orang tua saya meminumnya. Saya menunggu mereka berdua sehingga fajar menyingsing. Jika engkau mengetahui bahwa yang saya lakukan itu karena mengharapkan ridhamu, tolonglah, bukakanlah pintu atau mulut gua itu, sehingga kami dapat melihat langit kembali. Mendengar doa lelaki itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menggeserkan batu sebesar itu. Mereka pun keluar dan dapat melihat langit kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW. Lelaki itu minta izin untuk berjihad. Rasulullah SAW bertanya, apa kedua orang tuamu masih hidup? Lelaki itu menjawab, iya masih hidup. Rasulullah SAW berkata, berbaktilah kepada keduanya, itulah jihadmu. Hadis riwayat Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ada seorang laki-laki dari Yaman datang hijrah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau masih mempunyai keluarga di Yaman? Lelaki itu menjawab, kedua orang tuaku masih ada. Rasulullah SAW bersabda, apakah mereka keduanya telah memberimu izin untuk berjihad? Lelaki itu menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah dan mintalah izin kepada mereka terlebih dahulu. Jika mereka merestuimu, silakan ikut berjihad. Jika tidak ada restu dari mereka, berbaktilah kepada mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Karena kedua orang tua adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Dan senantiasa anak-anakku untuk selalu minta doa kepadanya setiap hari, setiap saat. Kalau kamu kemanapun, kita harus senantiasa meminta izin, minta restu, kemudian minta doa agar kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT perlindungan dari doa-doa mereka itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika, subhanallahil azim, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.